warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan wa ilman nafi'an. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga semuanya selalu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah lama kami diundang di Kecamatan Klojen ini, tapi baru ditakdirkan oleh Allah hari ini kami berkesempatan untuk berada di sini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini penuh dengan barokah, pertemuan kita penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menambah untuk kita semuanya keimanan, keyakinan, kefahaman dan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab oleh sains dan teknologi. Kita berasal dari mana? Dan tugas kita sekarang apa? Setelah kita meninggal dunia, kita akan pergi kemana? Nenek moyang kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka berada di mana? Ini satu pertanyaan yang belum terjawab oleh sains dan teknologi. Sampai ada satu orang dokter ahli dari Prancis, beliau profesor, dokter, bahkan pernah memenangkan Nobel pada tahun 1912 karena penelitiannya tentang masalah kedokteran, yaitu Profesor Dr. Alexis Carrel. Orang pintar, tapi membahas manusia dia mentok. Dari mana berasal, kalau mati perginya kemana, dan dia tidak tahu jawabannya. Sehingga dia nulis buku yang berjudul Man the Unknown, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Insan Dzalikal Majhul. Manusia itu adalah makhluk yang misterius. Dia tidak tahu jawabannya. Padahal Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran hanya diperlukan 5 ayat pendek membahas tuntas. Kalau kita buka di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16, tuntas. Dari mana kita berasal, tugas kita sekarang ini apa, dan kalau kita mati perginya kemana. Surat apa Bapak Ibu? Al-Mu'minun ayat berapa? 12, 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Tuntas. Dan ini sains dan teknologi nggak bisa jawab. Sehingga orang kalau tidak beriman, ya dia tidak akan pernah tahu kita berasal dari mana,
dan kita kalau mati nanti kemana, adakah akhirat, adakah surga neraka, itu sains dan teknologi belum mampu menjawab. Di sini Allah mengatakan bahwa kita berasal dari nenek moyang kita, Nabi Adam, ibunda Hawa, kemudian anak keturunannya berasal dari air mani, percampuran ya, sperma dan ovum. Kemudian setelah itu proses di dalam perut, air mani, segumpal darah, segumpal daging, sampai kemudian ditiupkan roh, lalu kemudian lahir. Setelah kita lahir, kita menjadi besar. Setelah itu kita tua, setelah itu kita mati, dan kemudian nanti kita akan dibangkitkan. Jadi tuntas Bapak Ibu sekalian. Gampangnya kita berasal dari Nabi Adam dan ibunda Hawa, dan kita nanti pasti mati. Setelah mati ada kebangkitan, ada pertanggungjawaban. Di sana ada al-hisab, perhitungan, dan ada al-jaza, pembalasan. Berarti misi kita sekarang ini adalah siap-siap untuk nanti Bapak Ibu. Jadi hidup bukan sekarang. Sekarang ini bukan hidup, sekarang ini adalah sandiwara. Kalau kita pakai bahasanya Allah di Al-Quran, dunia ini adalah sandiwara. Dan ini dunia ini adalah kehidupan yang paling cepat Bapak Ibu. Kita berada di 3 alam. Yang pertama alam arwah. Kita dulu belum lahir, kita di alam arwah. Roh kita sudah ada, walaupun kitanya belum ada. Entah berapa lama kita di alam arwah. Lalu kita menjadi janin di perut ibu dan lahir ke dunia. Ini masa paling pendek. Total maksimal 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Setelah itu kita mati, kita masuk alam yang ketiga, alam akhirat tanpa batas. Ini penting sekali Bapak Ibu kita menyadari hal ini. Karena orang kalau tidak menyadari hal ini, dia akan lupa. Di dalam Al-Quran di surat Al-Alaq ayat 6 dan 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus istaghna." Orang kalau nggak sadar ini, dia akan lupa diri dan dia akan melampaui batas. Ini dunia bukan tempat kita Bapak Ibu. Kita di sini hanya mampir sebentar. Dan kita semuanya akan pulang. Tinggal kita pilih, apakah pulang ke rumah kita di surga, ataukah kita salah jalan, kita kesasar. Pulangnya bukan di surga, tapi pulangnya malah ke neraka. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hidup bukan di sini. Ini mampir saja. Ini stasiun, perjalanan kita masih panjang. Rasulullah Muhammad SAW pernah suatu hari beliau mengatakan, beliau tidur di ranjang yang sederhana. Rasulullah itu tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma, sehingga membekas, ngecap dari tubuh beliau. Lalu para sahabat tidak tega, ya Rasulullah, kami akan buatkan Anda ranjang yang bagus, yang empuk. Kata beliau, saya nggak mau. Kata beliau, apalah artinya aku dengan dunia? Aku ibaratnya adalah seorang yang dalam perjalanan, di tengah padang pasir ada pohon rindang. Aku mampir sebentar saja di bawah pohon rindang itu. Setelah itu aku pergi meninggalkan pohon itu. Jadi kata Nabi, dunia ini ibaratnya pohon tadi. Kita sebentar di sini, mampir sebentar saja. Dan setelah itu kita akan berangkat perjalanan panjang. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara kematian, Bapak Ibu kalau bicara kematian takut apa enggak? Ibu-ibu takut apa enggak kalau bicara mati? Bicara kuburan, bicara akhirat neraka. Takut apa enggak Bapak-bapak? Takut wajar. Takut wajar. Tapi takut bukan berarti kemudian kita pulang ke rumah lalu stres, dipikiri. Nah ini takut yang enggak wajar. Ini takut yang salah.
Kalau memang kita benar-benar takut, maka ini takut menjadi cambuk. Saya harus lebih bersemangat lagi. Saya harus selamat. Saya nggak boleh celaka. Ini namanya takut yang benar. Jadi takut menjadi cambuk. Saya takut, maka saya harus lebih semangat lagi berbuat kebaikan. Mumpung oleh Allah masih diberikan fasilitas umur, fasilitas hidup, saya tidak akan menyia-nyiakan. Ya, saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu cita-cita kita. Kita belum sukses sebelum kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kami, Bapak Ibu sekalian, mempunyai majelis taklim yang kami beri nama Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Karena cita-cita kami adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati ketika berbuat kebaikan. Itu baru sukses. Jadi ingat, mati ini penting sekali. Ini bukan rumah kita dan kita harus pulang. Kita harus kembali. Kata-kata pulang itu enak kan? Kalau ada kata-kata mudik, enak apa enggak Bapak Ibu? Mudik. Nah, mudik kan enak, pulang kan? Mudik kan berarti pulang. Kalau ada kata-kata mudik kan seneng kan, pulang. Jika ketika dilarang mudik kan marah semuanya kan? Mau seneng nggak boleh gitu kan? Nah, kita juga bakal mudik nanti. Kita bakal pulang ke rumah kita. Rumah kita di mana? Rumah kita di surga. Tapi kita harus punya GPS supaya nggak kesasar. Kalau kita nggak punya GPS, nanti kita mau pulang ke rumah kita kesasar. Bukannya ke surga, malah ke neraka. Na'udzubillah. Apa GPS-nya? GPS-nya adalah wahyu Allah. Hidup jangan pernah jauh dari wahyu Allah. Ini Bapak Ibu GPS-nya. Nah ini. Kalau Bapak Ibu punya GPS ini, membaca ini, mempelajari ini, memahami ini, dan mengamalkan ini, insya Allah kita bisa pulang ke rumah kita di surga. Ini kitabnya. Ini kitab suci yang Allah turunkan ya dari langit sana. Siapapun membuat seperti ini tidak akan pernah bisa, karena ini bukan buatan manusia. Ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Ini langsung dari Allah. Ini GPS-nya. Baik, Bapak Ibu mau kan saya beri bocoran GPS-nya? Jalur yang harus dilewati, lewat jalan mana? Ya, kita mau ke jalan Surabaya, lewat jalan Jombang dulu, jalan Semarang. Di antara jalan yang paling mudah, jalan tol menuju surga. Ini jalan tol Bapak Ibu. Dan ini khusus di sini saja ya, rahasia. Jangan cerita-cerita. Ini buat Bapak Ibu saja. Jalan tol menuju surga itu adalah a'malul qulub, ya, amalan-amalan hati. Amalan hati. Bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan ngaji Al-Quran kita, bukan sedekah kita, bukan amalan-amalan badan kita, tapi amalan hati. Ini jalan tolnya Bapak. Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya, ini hadis yang sahih. Ya Rasulullah, fulana sha'imah qa'imah. Ya Rasulullah, di sana ada seorang perempuan rajin salat tahajud, rajin puasa sunnah. Salatnya hebat, tahajudnya hebat, puasa sunnahnya hebat, Senin Kemis puasa Nabi Daud, pokok ibadahnya hebat, sedekahnya gede. Wahyatu bisyaraha, tapi dia ganggu tetangganya, suka nyakiti orang, hatinya jelek, hatinya elek. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada perempuan itu, dia adalah penghuni neraka. Ahli neraka. Tapi beliau ditanya lagi, ya Rasulullah, fulana tusalli salawat al-khamas wa tasaddaq bil adwar wa la tu'ti ahadan.
Ya Rasulullah, di sana ada seorang perempuan, sholatnya cuma 5 waktu. Sholat 5 waktu yang wajib saja. Kalau dia sodakoh, sodakohnya kecil. Sodakohnya paling 500 rupiah, 1000, kecil sodakohnya. Tapi dia nggak pernah ganggu orang, nggak pernah nyakiti orang. Ya, kata Nabi apa? Iya, min ahli jannah. Yaitu ahli surga. Itu ahli surga. Ini penting Bapak Ibu. Ini materi nggak populer, jarang dibahas. Yang sering dibahas itu adalah, ayo sholat silakan, sholat yang banyak, sholat tarawih 23, kemudian juga 11, silakan. Al-Quran, khatam, ini, itu bagus semuanya, bagus. Itu bukan jelek, bagus semuanya. Tapi kita masuk surga bukan itu. Dan tujuan semua itu adalah memperbaiki hati. Kalau ibadah kita belum memperbaiki hati kita, berarti kita, mohon maaf, gagal total. Gagal total. Ada ulama namanya Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Bapak Ibu renungkan ya. Beliau memberikan perbandingan tentang dua orang. Yang satu orang ahli ibadah. Sampai-sampai kata Nabi, sholat kalian wahai para sahabat kalah dengan sholatnya mereka. Puasa kalian wahai sahabat kalah dengan puasanya mereka. Ngaji Al-Quran kalian kalah dengan ngajinya mereka. Luar biasa mereka. Sampai mereka itu kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, banyak ibadah, puasa terus, rajin sholat malam, kurang tidur, kurang makan, sampai keningnya itu hitam. Bahkan pemimpin mereka keningnya sampai terkelupas karena banyak sujud. Tapi kata Nabi apa? Haula ila benar. Mohon maaf, ini bahasanya Nabi agak keras sedikit. Ya, katanya Nabi, mereka adalah anjing-anjing neraka. Luar biasa. Rajin tahajud, rajin puasa, baca Al-Quran, sampai keningnya ini terkelupas, kebanyakan sujud. Ya. Kata Nabi apa? Mereka adalah anjing-anjing neraka. Yang kemudian mereka dikenal dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang ajarannya itu ekstrem. Yang mereka mudah menvonis sesama muslim sebagai kafir. Pokok beda kafir, beda kafir. Jadi mereka tuh hatinya jelek, sombong banget. Ibadah bukan menjadikan mereka tambah lembut, ibadah menjadikan mereka tambah kasar, tambah buas. Maka nggak ada faedahnya. Lalu perbandingan yang kedua, ada satu orang sahabat, ini hadis yang sahih semuanya. Seorang sahabat rajin mabuk, rajin minum khamr. Ya. Dan dia sudah sering tertangkap basah minum khamr dan dihukum. Karena kalau dalam Islam minum khamr itu dihukum ya, dicampur. Pada suatu hari dia tertangkap basah pas mabuk minum khamr. Dia dipukul. Oleh Nabi dibiarkan. Memang hukumannya adalah dicambuk. Lalu ada seorang sahabat mencaci maki dia. Oh jangan, semoga Allah melaknati kamu, semoga Allah mengutuk kamu. Nabi marah. Kata Nabi, la taf'al, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kau laknat dia, jangan kau kutuk dia, jangan kau caci maki dia, karena dia walaupun pemabuk hatinya baik. Dia itu cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini ahli ibadah, katanya Nabi apa tadi? Anjing neraka. Ini pemabuk, katanya Nabi, dia cinta Allah, cinta Rasul. Kenapa? Ini walaupun pemabuk, hatinya baik, dia tidak sombong, dia merendah, dia merasa bersalah, dia tawadhu. Ya. Ini penting sekali. Jadi ibadah kita itu tujuannya adalah memperbaiki perilaku kita. Kita jangan terkecoh oleh banyaknya ibadah. Kita masuk surga bukan karena itu. Itu adalah sarana memperbaiki hati. Karena itu kami selalu menekankan kepada murid-murid kami,
bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Kami selalu mengajarkan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Ahli surga itu hatinya bersih. As-sayru ilallah bil qulub, la bil abdan wala bil abdan. Perjalanan menuju Allah itu ditempuh pakai hati, bukan pakai badan, bukan pakai kaki. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sampai ketemu Allah, pakai hati. Ya, kita harus belajar apa itu amalan hati, bagaimana cara membersihkan hati. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau itu hendak Isra wal Mi'raj, beliau mau berangkat ke langit, mau ketemu Allah, itu dibersihkan dulu hatinya. Malaikat Jibril datang, dicuci hatinya Nabi, semua kotorannya dihilangkan, sudah bersih, suci, dimasukkan lagi, berangkat menuju Allah, ketemu Allah. Ini adalah isyarat kalau kita ingin ketemu Allah, hati harus bersih. Contoh lagi Bapak Ibu sekalian, ada disebutkan di dalam hadis yang sahih. Pada suatu hari Nabi kumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi mengatakan, yang tali'u alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan muncul kepada kalian sekarang ini salah seorang penduduk surga. Para sahabat sekarang akan datang ahli surga. Lalu datang seorang sahabat yang sederhana, apa adanya. Ini sudah selesai. Keesokan harinya Nabi mengatakan kata-kata yang sama, akan masuk kepada kalian sekarang ini ahli surga, yang masuk orang yang kemarin. Hari yang ketiga Nabi mengatakan seperti itu, yang masuk orang itu lagi. 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan dia adalah ahlul jannah, ahli surga. Telung dino kanjeng Nabi warang, ya, kalau kalian ingin tahu ahli surga, ini adalah ahli surga itu. Kalau bayangannya Bapak dan Ibu, orang dikatakan ahli surga, bayangan kita bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira di mana orang itu? Kalau bayangan kita, bayangan yang apa dewi, ahli surga, itu bayangan kita bagaimana orangnya kira-kira? Iya, ya, bayangan kita seperti itu. Semua bayangan seperti itu. Wah, cocok dong ini ya Oma, wajib to, wiritan to, sembahyang to. Lalu ada seorang sahabat yang datang ke rumahnya orang ini, namanya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ingin tahu apa sih amalannya orang ini. Kok kanjeng Nabi warang 3 hari berturut-turut orang ini adalah ahli surga, apa amalannya? Beliau minta izin dan beliau diizinkan nginap, jatah menginap itu 3 hari 3 malam, jatah pertama. Hari pertama, malam pertama, hari kedua, malam kedua, hari ketiga, malam ketiga. Ternyata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu tidak melihat orang ini ahli ibadah. Bahkan tahajud pun gak bangun, gak tangi bengi. Cuman kalau malam dia terjaga, dia zikir, dia tidur lagi, subuh baru bangun. Sampai-sampai sahabat yang nginep ini heran, orang kayak gini kok jadi ini ahli surga itu. Apa yang ini kok ahli surga? Karena bayangannya dia ahli surga itu ngaji to, poso to, zikir to, wiritan to, tasbih to. Ini gak mau ini. Akhirnya jatah bertamunya habis, lalu dia bilang, Pak, saya nginep di rumahnya Bapak, saya gak ada kepentingan apa-apa. Saya cuma ingin tahu Bapak ini punya amalan apa, sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Bapak adalah ahli surga 3 hari berturut-turut. Kata orang itu, ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak punya amalan selain yang kamu lihat itu saja. Jadi amalanku yang tampak ya cuma itu. Kemudian sahabat ini pulang, lalu dipanggil, Pak sebentar Pak. Ma huwa illa ma ra'aita, ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyahu. Wahai Bapak, saya tidak punya amalan selain yang Bapak lihat itu saja. Tapi
Nah, ini tapi ini gitu. Tapi di dalam hatiku tidak ada niat-niat jahat kepada seorang pun. Dan di hatiku tidak ada sifat hasad, iri dengki apabila ada orang mendapatkan kebaikan dari Allah. Tibane, amalane, atine, wafiqoh. Lalu sahabat yang kita bilang apa? Hadhihi lati balaghatik wa hiya lati la nutik. Inilah yang menjadikan bapak sampai. Dan inilah yang kami tidak mampu. Lek sembahyang gampang kabeh iso. Poso gampang kabeh iso. Maca Quran gampang kabeh iso. Tapi besene hati gitu kan. Jadi amalannya ahli surga itu hati, Bapak Ibu, hati. Poso Ramadan ini tujuannya adalah bersih hati. Sholat 5 waktu, sholat tarawih tujuannya adalah bersih hati. Maca Al-Quran, khatam Al-Quran tujuannya adalah bersih hati. Kalau kita rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, hati belum bersih, ya berarti kita gagal. Tapi jangan salah paham Bapak Ibu. Orang masih marah. Lek ngono gak perlu sembahyang, gak perlu poso, gak perlu ngaji. Yang penting hatine bersih. Gimana cara jawabnya Bapak Ibu? Siapa cara jawabnya? Caranya jawabnya gampang. Lah iki wong sing rajin sembahyang, sing rajin poso, sing rajin ngaji, atine sing weweh. Apa meneh sing gak sembahyang, gak ngaji, gak poso, tambah weweh atine. Itu aja jawabannya, itu aja. Dan orang tidak sholat, gak puasa, tanda hati yang jelek itu. Ini aja rajin ibadah, hati masih jelek. Apalagi gak rajin, ada ibadah. Jadi ini penting Bapak Ibu, hati itu. Udahlah, kalau ingin hidup bahagia di akhirat, hati harus dibersihkan. Sing akeh ngaji tazkiyatun nufus. Bagaimana membersihkan hati? Kadang kita ini podo kerjoi, saling apa? Saling hasad iri dengki. Temannya dapat nikmat, sakit hati. Temannya dapat rezeki, sakit hati. Itu namanya hasad. Dan setiap orang itu punya sifat hasad. Tergantung dia dipraktekkan atau dilawan sifat hasad itu. Dan sifat hasad itu orang yang satu profesi. Termasuk hasad di antara ulama. Kode ulama yang hasud ilo-iloan. Iya sama, itu apa? Hasad. Ini berarti golek dunia, bukan golek akhirat. Karena apa? Dunia ini sempit, tidak semuanya dapat. Ya, misalnya jabatan, camat, lojen, camat berapa orang? Satu kan? Berarti yang lain nggak dapat kan? Itu rebutan. Ketika rebutan saling menjatuhkan, saling sikut, saling itu namanya adalah sifat hasad. Dan orang lain dua sifat hasud, hidupnya tidak bisa bahagia. Orang hasud itu orang yang dolim. Sing dolim DE, tapi sing loro kabeh DE. Yang dolim dia, yang salah dia, yang berbuat buruk dia, yang sakit dia sendiri. Sampai ada cerita begini Bapak Ibu. Iki cerita wong sing duwe sifat hasud. Ya. Temannya itu dapat rezeki. Mula-mula temannya dapat rezeki beli sepeda. Ya. Sepeda mancar. Waduh, dia sakit hati. Ojo aku tuku sepeda. Dipikiri, dia pemikir soalnya. Ya, suka pikir wong. Akhirnya dia sakit, kena flu. Subhanallah, temannya dapat rezeki lagi beli sepeda motor. Motor keren lagi. Sepeda motor. Dipikir lagi sama dia. Akhirnya dia pun kena apa? Kena diabetes. Subhanallah, temannya rezeki lagi beli mobil keren. Wambah sakit hatinya, loworo hatinya. Dipikir lagi, akhirnya dia kena hipertensi. Subhanallah, temannya dapat rezeki lagi
beli rumah di perumahan. Ya, beli rumah di mana? Di Puncak atau di Permata Tiga. Wah, keren. Dipikirin lagi, akhirnya dia akan setruk. Subhanallah, temannya nikah lagi. Nah, ini paling keren ini. Ini paling menyenangkan bagi bapak-bapak, tapi paling menyusahkan bagi ibu. Tak apa-apa, aja ibu-ibu gak ngantuk. Cara membangunkan orang perempuan menonton. Bapak-bapak kan membangunkan istri, ya, tak mau bangun, bilang aja, bapak mau kawin lagi, langsung lagi. Gitu aja. Nikah lagi langsung mati lagi. Haris. Karena apa? Sifat apa? Sifat hasud. Orang kalau ada sifat hasud di dodowe, gak iso bahagia. Di dunia loro kabeh, mati tambah loro kabeh. Di akhirat diobong di neraka. Kenapa? Hatinya jelek. Orang kalau punya sifat hasad, berarti dia itu menuduh Allah keliru. Ya Allah, sampai keliru. Kena opo sih bulan dikene apa dikene? Dia menuduh Allah seakan-akan Allah itu keliru menempatkan. Padahal Allah tidak pernah keliru menempatkan. Kabeh ono aturane. Jadi akidahnya dia rusak. Ini penting Bapak Ibu. Sekali lagi amalan apa? Amalan hati. Monggo kita bicara lagi. Podo Islami, podo Islami, podo sembayangane. Rukun Islami ya podo 5, rukun imane ya podo 6, Al-Qur'ane podo, tafsire podo, hadise podo, kabeh podo, lunga kaji podo, umroh podo, poso podo, kabeh podo, tapi saling bermusuhan. Hanya gara-gara beda apa? Beda ormas, beda tempat ngaji, saling membenci, saling membuli, saling memfitnah. Iki jenenge hati kotor Bapak Ibu. Hati ini rusuh, percuma. Awakmu jongkir walik sembahyang, gagal total. Kenapa? Hatinya jelek. Karena itu Allah yang diangkat apa oleh Allah? Innamal mu'minuna ikhwan. Sesama orang beriman itu adalah saudara, dulur. Sampean iman, aku iman, dulur. Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Sesama orang muslim adalah saudara. Anda muslim, saya muslim, kita saudara. Dulur dewi, seduluran tak lawase sampai swarga. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Irsyad, mau Persi, mau Habaib, mau Salafi, mau Jamaah Tabligh, mau orang muslimin, mau busur ke kabeh. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa mau busur ke kabeh? Lho padha kabeh. Rukun Islami ya padha, iman ya padha, sembahyang ya padha, kabeh padha. Paling-paling yang beda itu masalah-masalah apa? Masalah-masalah furu'iyah, cabang-cabang agama. Bukan masalah prinsip. Masalah prinsip padha kabeh. Silakan Bapak Ibu mau milih kelompok mana, monggo. Mau busur buat kabeh. Yang penting ditambahi satu syaratnya. Yang penting jangan nyakiti orang, jangan mendolimi orang. Wis langsung surga blues. Lalu kita kandak kan, engko beda ormas musuhan, engko beda partai musuhan. Kayak iso musuhan kalau hati ini rusuh, kotor. Ya apalagi menjelek-jelekkan, membuli, nyakiti orang. Mari Bapak Ibu, kita berusaha membersihkan hati. Membersihkan hati. Dan saya pun berbicara seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar berbagi pengalaman ya. Saya dulu itu pernah ikut kelompok yang kekerasan. Kalau ngaji itu dari satu sumber saja, sehingga mengklaim paling bener di pokok kabeh salah. Umat Islam terbagi dari 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 montir neraka. Yang satu itu siapa? Kami dan kelompok kami. Ya ini namanya apa? Ini namanya hati ini elek. Akhirnya kami putuskan untuk menambah wawasan, ngaji dari berbagai sumber, kitab-kitabnya kita baca semuanya. Ternyata semuanya punya argumentasi,
semuanya punya hujjah. Semuanya juga mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya mengamalkan wahyu. Hanya mereka berbeda sudut pandang ketika memahaminya. Yang penting semuanya tetap dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian kami putuskan, sudah, kami sekarang tidak lagi seperti itu. Semuanya adalah saudara. Dan perasaan hati ini, kalau dulu cenderungnya itu kebencian, kalau sekarang tidak. Kalau sekarang ini adalah seduluran, saklawase sampai soal. Kamu NU, saudara kami. Kamu Muhammadiyah, saudara kami. Alirsyah, Persis, Abaib, Salafi, Jamaah Tabligh Muslimin, dulur kabeh, mlebu swarga kabeh. Yang penting tidak nyakiti orang lain. Jadi bersihkan hati penting Bapak, penting sekali. Dan hati ini urusan kita dengan Allah, dan Allah orang tidak akan pernah tahu hati kita. Kemudian saya tambahi satu lagi. Nanti insya Allah saya sampai jam 9:04, 45 menit ya. Terus kita tanya jawab 15 menit. Dari total 1 jam. Bagaimana tadi saya diberi masukan oleh Pak Yanwar. Satu lagi Pak, tentang masalah akhlak. Islam ini agama akhlak. Bahkan di antara misi utama agama Islam adalah menyempurnakan akhlak. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi misi besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW nyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu sekalian, akhlak yang mulia itu apa sih? Akhlak mulia itu apa Ibu-ibu? Akhlak yang mulia itu apa Ibu-ibu? Atau Bapak-bapak, akhlak yang mulia, apa itu akhlak yang mulia? Kita sering bicara akhlak. Nah, sekarang ketika ada orang tanya, akhlak yang mulia itu apa sih? Kalau menurut KBB ini apa? Apa itu? Budi pekerti luhur. Iya, maksudnya penjabarannya gimana? Kalau di kamus besar apa? Kalau di kamus besar bahasa Indonesia, budi pekerti, kelakuan, pendidikan, budi bahasa, integritas, etika, karakter, dan lainnya. Kalau menurut penjelasan para ulama, akhlak yang mulia itu tidak lepas dari 4. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, mek papat tok nanya. Badlun nada, wa kaful adza, wa talaqatul wajh, wa ihtimalul adza. Yang nomor 1 adalah badlun nada, bantu orang. Nolong orang, bantu orang semampu kita. Pokoknya berbuat baik pada orang lain. Sing apik ambek wong liya. Itu nomor 1. Yang kedua, wakaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ojo ganggu wong liya, ojo nyakiti wong liya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa talaqatul wajh, wajahnya berseri-seri. Jadi wajahnya berseri-seri. Wajahnya selalu dihiasi oleh senyum. Kecuali kalau lagi dengan perempuan lawan jenis, kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, jangan. Tapi kalau sejenis laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, wajah ini Bapak Ibu jangan pernah lepas dari senyum. Senyum ini adalah salah satu akhlaknya Nabi, ciri khasnya Nabi yang tidak pernah pisah dari Nabi. Kanjeng Nabi itu, para sahabat ketika melihat Nabi selalu senyum, tidak pernah tidak senyum. Jadi kanjeng Nabi itu senyum. Jadi wong delok itu senang. Ya, ini perlu Bapak Ibu. Jadi kalau kita termasuk orang yang sulit senyum, maka perlu latihan senyum, belajar senyum.
latihan guyu. Iya, ada latihannya Bapak Ibu. Ya apa caranya? Ya kita bercermin. Ono kanca ning arep ya. Guyang-guyu ini. Jadi latihan untuk melemeskan wajah. Supaya wajah itu lemes, jadi gampang. Ketemu guyu ya. Lalu ada orang nuduh itu senyumnya senyum munafik. Enggak boleh. Itu kan urusan hati. Senyum ikhlas atau enggak ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Kita enggak usah bahas hatinya orang. Yang penting orang senyum selesai, tidak mau dibahas senyumnya model apa. Jadi latihan guyu. Itu sedekah. Ketemu orang senyum itu masya Allah sedekah. Berbeda kalau kita ketemu orang wajahnya cemberut. Kalau bahasanya sahabat saya punya sahabat baru meninggal belum setahun, Gus Wahid Kiai Arema rahimahullah taala. Ya, itu sahabat setia saya Bapak Ibu. Kami bersahabat hampir 40 tahun. Mulai dari SMP dulu. Kami dulu satu kelas di Madrasah Alawiyah Negeri Malang 1 Jalan Batu. Dan kami bersahabat akrab. Ya, masya Allah. Ketika meninggal dunia pun juga alhamdulillah kami yang merawat jenazahnya. Mulai dari memandikan, mewudu'i, dapat tugas mewudu'i, memandikan, mewudu'i, ngafali sampai menguburkan. Insya Allah sahabat sehidup sesurga. Sampai saya tuliskan tentang beliau. Kalau Bapak Ibu berkenan, monggo jalan-jalan ke website saya hatibening.com. hatibening.com. Di sana ada tulisan 4 atau 5 seri tentang persahabatan kami dengan Gus Wahid rahimahullah taala. Kalau bahasanya Gus Wahid itu wajah yang tidak senyum itu adalah ucucem. Apa ucucem itu? Itu bahasa Arema, bahasa Walian. Jadi wajahnya ucucem, ketemu wong iki mecucu. Kan sumpah kamu, niki ketemu sama cucu, apa salahku, kan gitu kan? Kan kadang kita merasa bersalah, apa salahku, dipecucui itu ya. Nah, kalau senyum kan enak, ya sedekah, kita menyenangkan orang. Jadi itu baru 3 Bapak Ibu. Tadi yang pertama apa? Akhlak tadi yang pertama apa? Berbuat baik pada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain, tidak ganggu orang. Yang ketiga, wajahnya tersenyum berseri-seri. Yang keempat, iki paling wangil Bapak Ibu. Iki sing paling wangil. Dan inilah inti akhlakul karimah. Inilah ujian akhlakul karimah. Apa itu? Wahtimalul adzan. Kalau diganggu orang, kita tidak terpancing. Kita bisa mengendalikan dia. Iki sing paling wangil. Ya. Sehingga ada orang yang bilang, ya, angel wis. Jadi angel. Wahtimalul adzan, diganggu orang, disakiti orang, kita tidak terpancing emosi kita. Kita bisa mengendalikan diri kita. Ini orang hebat, inilah orang yang akhlaknya baik. Kalau berbuat baik, insya Allah gampang. Tidak ganggu orang, insya Allah gampang. Wajah senyum, insya Allah gampang. Sing nomor 4 paling angel, lek diganggu wong ya bisa mengendalikan diri. Ini paling angel. Biasanya kita ini begitu diganggu orang langsung apa? Langsung muntah. Ganggu wong langsung marah-marah, ya keluar kata-kata kotor, sumpah serapah, atau mungkin memecahkan kaca dan yang lainnya. Ini berarti akhlaknya buruk. Jadi cara ngetes akhlaknya orang itu adalah bagaimana ketika dia tersakiti, bagaimana ketika dia terganggu, bagaimana ketika dia haknya yang didolimi, dia masih bisa mengendalikan diri. Dia balas boleh, dalam Islam balas itu boleh. Yang penting tetap balas yang sewajarnya sesuai dengan perbuatan orang itu. Jadi bukan lepas kontrol. Ya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah, mempunyai qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.
Ini dulu mungkin materi dari saya.